Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga senantiasa sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman tentang bagaimana kita menjadi seorang pebisnis travelpreneur, yang mana insya Allah dengan bisnis ini kita akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat kita. Ada banyak alasan kenapa kita harus berbisnis, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah karena 9 dari 10 pintu rezeki itu datangnya dari usaha atau bisnis. Bagi teman-teman sekalian yang hari ini yang sudah memiliki usaha, tetap harus memiliki usaha yang kedua. Karena apa? Karena yang namanya bisnis pastinya ada paceklik. Jadi kita juga harus punya cadangan usaha. Seperti ada pepatah bilang, jangan meletakkan telur dalam keranjang yang sama. Maka teman-teman yang sekarang yang sudah menjadi pengusaha atau pebisnis, maka bisnis travelpreneur ini menjadi peluang tambahan usaha yang bagus. Dan untuk teman-teman yang sekarang menjadi karyawan atau pegawai, insya Allah kita memiliki penghasilan tambahan dari bisnis travelpreneur ini. Kemudian untuk ibu-ibu, the power of mama, sekarang ibu-ibu pun bisa mengerjakan bisnis travelpreneur ini dari rumah, tanpa harus keluar dari rumah, tanpa harus ke kantor. Maka kita bisa siapkan usaha ini dari rumah. Nah, kenapa sih kita harus berbisnis? Seperti yang tadi saya sampaikan, alasannya adalah 9 dari 10 pintu rezeki itu datangnya dari perniagaan atau bisnis. Yang kedua, kenapa kita harus berbisnis, harus memiliki bisnis atau tetap berbisnis adalah, kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, seorang ulama besar asal Mesir, meskipun kita sudah memiliki penghasilan yang tetap, itu kita harus tetap berbisnis atau berniaga. Karena dalam perniagaan itu ada barokah. Meskipun kita nggak dapat sesuatu keuntungan besar dalam perniagaan tersebut, kita ambil barokahnya. Dan insya Allah, ketika kita berbisnis travelpreneur ini, Allah akan melimpahkan barokah kepada kita. Lalu apa bisnisnya? Peluang bisnisnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah bisnis travel umroh. Bisnis yang dahsyat sepanjang zaman. Kenapa saya sebut sebagai bisnis terdahsyat sepanjang zaman? Namun sebelum saya sampaikan pada prospek bisnisnya, maka yang harus kita rubah adalah mindset kita terlebih dahulu. Pada saat kita berbisnis travel umroh, yang kita jual itu bukan ibadahnya. Jadi insya Allah teman-teman yang sudah pernah umroh, kita masuk Masjidil Haram itu nggak ada yang namanya harga tiket masuk. Bahkan tidak ada kotak amal. Maka ketika kita melakukan rangkaian ibadah umroh, maka sebetulnya ibadah itu gratis. Yang kita jual bukan ibadahnya. Anda mau sholat, mau zikir, mau tawaf, mau sa'i, itu gratis ibadahnya. Saya ulangi, ibadahnya adalah gratis. Lalu di mana bisnisnya? Yang kita bisniskan bukan ibadahnya, tapi yang kita bisniskan adalah bisnis fasilitasnya, akomodasinya selama di Tanah Suci, visa, tiket pesawat, kemudian catering atau makanan, kemudian jasa mutawif atau pembimbing, transportasi selama di Tanah Suci, kemudian hotel. Nah, pada hakikatnya yang kita bisniskan adalah bisnis jasa atau fasilitas. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman kenapa kita harus berbisnis umroh. Ada beberapa alasan kenapa kita harus menggeluti bisnis umroh ini. Yang pertama adalah karena potensi pasar di Indonesia itu sangat besar. Kemudian yang kedua, tren bisnis umroh itu trennya sepanjang masa. Dan yang ketiga, bisnis yang menjanjikan. Dan yang keempat, produk knowledge dari bisnis travelpreneur ini, bisnis umroh ini simple dan mudah. Saya akan jelaskan satu persatu alasannya kenapa kita harus menggeluti bisnis travel umroh. Alasan yang pertama adalah potensi pasar di Indonesia sangat besar. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim di Indonesia itu hampir mencapai 230 juta jiwa. Nah, yang kedua, pertumbuhan jamaah umroh tiap tahun itu meningkat. Per tahun 2019, jumlah jamaah umroh dari Indonesia itu sekitar 1,2 juta jamaah. Masih menduduki peringkat kedua. Peringkat pertama adalah negara Pakistan
Nah, yang kedua adalah negara Indonesia dengan jumlah jamaah umroh sekitar 1,2 juta. Nah, dari sini kita bisa melihat antara jumlah penduduk muslim di Indonesia yang hampir mencapai 230 juta jiwa, sedangkan demand atau permintaan jamaah umroh tiap tahun baru mencapai 1,2 juta. Di sini kita bisa melihat peluang yang sangat besar. Kemudian masa tunggu haji yang relatif lama. Seperti yang kita ketahui, masa tunggu haji di Indonesia itu antara 10 hingga 15 tahun. Hal ini tentunya membuat peluang semakin besar. Kenapa? Karena calon haji memiliki kemungkinan untuk melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu sambil menunggu antrian haji. Kemudian meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah muslim di Indonesia. Penduduk kelas menengah muslim di Indonesia saat ini mengalami peningkatan taraf hidup ekonomi. Hal ini tentunya semakin menambah peluang bisnis travel umroh ini. Kemudian alasan berikutnya kenapa kita harus berbisnis umroh adalah karena tren bisnis ya. Tren bisnis umroh ini sepanjang zaman dan tak mengenal waktu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah selama Ka'bah masih berdiri, artinya bisnis ini akan terus berjalan. Ya. Sampai kapan Ka'bah masih tetap berdiri? Sampai H-7 kiamat. Ya. Artinya bisnis ini akan terus berjalan hingga H-7 kiamat. Pada hakikatnya masyarakat Indonesia itu paling suka bisnis yang trennya musiman. Contoh, kita tahu di Indonesia pernah booming batu akik. Banyak pula yang ikut terjun ke dalam bisnisnya, namun seiring waktu, kepopuleran batu akik pun memudar, tak bertahan 1 tahun. Kemudian bisnis kuliner pernah ada juga booming mie seblak, nyoklat, dan sebagainya, namun seiring waktu juga memudar. Sehingga banyak pedagang yang terpaksa menutup dagangannya dan beralih ke profesi lain. Ya. Nah, kalau bisnis umroh, tren bisnisnya itu selama masih ada umat muslim dan Ka'bah masih berdiri, insya Allah masih banyak pula yang ingin pergi ke Tanah Suci. Ya. Kemudian destinasi tidak berubah, maksudnya kita tidak perlu merubah destinasi atau tujuan perjalanan seperti travel wisata lain. Karena yang namanya bisnis umroh pastinya yang dijadikan destinasi atau tujuan adalah 2 kota suci, yakni Madinah dan Mekah. Kemudian demand atau permintaan pasar itu selalu ada, bahkan cenderung meningkat. Ibadah umroh sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim di Indonesia. Kemudian alasan berikutnya kenapa kita harus bisnis umroh adalah karena bisnis umroh itu adalah bisnis yang menjanjikan. Kenapa saya sampaikan bisnis yang menjanjikan? Di samping permintaan pasar yang tiap tahun meningkat juga karena bisnis ini tak mengenal status sosial, tidak mengenal kata bosan dan tidak mengenal keterbatasan. Umroh tidak mengenal kaya atau miskin. Kita asumsikan kita sedang menawarkan produk mobil baru. Pastinya kita hanya akan terbatas menawarkan produk mobil tersebut ke orang-orang dengan status sosial menengah ke atas saja. Coba kita menawarkan produk mobil baru tersebut ke orang yang status sosialnya menengah ke bawah atau mungkin ke orang yang sedang sakit. Tentunya kita akan dicemooh. Tapi berbeda halnya ketika kita mengajak umroh ke orang yang status sosialnya menengah ke bawah, mungkin seorang tukang becak, pedagang pasar, atau mungkin orang yang sedang punya masalah atau mungkin yang sedang sakit tak kunjung sembuh atau kritis, itu pasti mereka mau untuk berangkat ke Tanah Suci. Kemudian umroh juga tak mengenal kata bosan. Tidak ada orang pulang umroh atau haji kemudian bilang bosan ke Tanah Suci. Coba teman-teman tanya saudara-saudaranya yang sudah pernah umroh atau haji. Saya yakin jawabannya adalah tidak bosan. Justru yang ada adalah kangen dan ingin kembali ke Tanah Suci. Artinya apa? Artinya disitulah letak ada repeat order ya. Alasan kenapa kita harus bisnis umroh yang berikutnya adalah karena produk knowledge yang mudah dan sederhana. Pasar sudah mengenal produk. Artinya kita tidak perlu pengetahuan lebih atau menjadi seorang ulama untuk mengajak orang lain atau saudara-saudara kita untuk berangkat ke Tanah Suci. Semua muslim sudah tahu produknya. Berbeda seperti saat kita menawarkan produk lain,
mungkin seperti kendaraan, obat herbal, atau mungkin kosmetik, itu kita harus tahu detail spesifikasi dan fungsi dari produk tersebut. Dan butuh cukup waktu yang lama untuk mempelajari detail spesifikasi produknya. Dan sebagai mitra usaha bisnis umroh, teman-teman tidak perlu pusing pengurusan perizinan Kemenag, visa, tiket, dan lain-lain. Kenapa? Karena sudah ada perusahaan yang mengurus semua kebutuhan pasar bisnis umroh tersebut. Saya perkenalkan Samira Travel, merupakan sebuah perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang berkomitmen untuk melayani tamu Allah dengan sepenuh hati, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW dan berkontribusi dalam membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Samira Travel membuka peluang usaha atau bisnis travel umroh dengan pola kerjasama kemitraan. Jadi teman-teman bisa bergabung bersama Samira Travel dengan menjadi mitra. Nah, kenapa harus menjadi mitra Samira Travel? Apa saja keuntungannya? Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman mengenai Samira Travel. Samira Travel merupakan perusahaan penyelenggara ibadah umroh dengan izin Kemenag dengan nomor registrasi D137 tahun 2020 dengan nama PT Samira Ali Wisata. Dan sebagai Direktur Utama PT Samira Ali Wisata adalah Ustadz Haji Fauzi Wahyu Muntoro. Kemudian legalitas berikutnya adalah pengesahan akta pendirian perusahaan dari Kemenkumham dengan nama PT Samira Ali Wisata. Kemudian kenapa harus menjadi mitra Samira Travel? Karena produk Samira Travel memiliki ragam paket umroh yang sesuai dengan kemampuan finansial masyarakat Indonesia, baik dari paket umroh reguler, promo, umroh plus Turki, umroh Ramadan, dan sebagainya. Dan setiap bulan ada lebih dari 8 jadwal keberangkatan dari berbagai daerah. Mengapa memilih Samira Travel? Karena mudah, murah, dan mantap. Mudah, karena kita bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai Samira Travel melalui internet, baik melalui website ataupun dari media sosial. Kemudian murah, ragam paket umroh yang ditawarkan oleh Samira Travel harganya cukup terjangkau. Kemudian mantap, dari sisi pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Samira Travel, mantap. Dan yang terakhir, karena bisnis travel umroh di Samira Travel bukan MLM, bukan money game atau money laundry. Jadi murni bisnis travel umroh konvensional. Dan saat ini banyak saudara-saudara kita yang ingin umroh tapi terkendala biaya, atau mungkin ingin umroh tapi takut atau khawatir jadi korban penipuan oknum travel yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini teman-teman tidak perlu khawatir dalam menawarkan produk umroh. Kenapa? Karena Samira Travel memberikan solusi dahsyat yang bisa menjawab kendala yang dialami oleh saudara-saudara kita. Apa solusinya? Solusinya adalah umroh dulu, bayar belakangan, yang merupakan fasilitas dari lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad murabahah atau jual beli sesuai syariah, tanpa agunan atau tanpa jaminan, tanpa denda atau penalti. Cukup dengan DP mulai 4 juta rupiah, kita sudah bisa berangkat umroh. Di mana sisanya bisa kita angsur dengan jangka waktu maksimal 3 tahun. Fasilitas ini merupakan kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan syariah, antara lain Amitra Syariah, BFI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Kemudian kenapa memilih Samira Travel sebagai mitra bisnis adalah karena Samira Travel memiliki perlengkapan jamaah umroh yang super keren. Satu jamaah dapat 2 koper dengan bahan material fiber dengan warna yang cantik, 1 koper bagasi dan 1 koper cabin. Kemudian seragam batik yang sudah dalam bentuk jadi, kain ihram untuk laki-laki, jilbab syar'i untuk perempuan, ada juga tas lempang, buku panduan doa, ID card, dan album foto. Dan ada satu fasilitas dari Samira Travel yang tidak dimiliki oleh travel lain. Apa itu?
Setiap jamaah umroh Samira Travel diberi fasilitas audio receiver atau alat bantu dengar, di mana alat tersebut bisa sangat membantu selama kegiatan perjalanan ibadah umroh. Lalu kenapa memilih Samira Travel sebagai mitra bisnis adalah karena support sistemnya. Teman-teman tidak perlu sewa kios atau ruko. Bisnis ini bisa dikerjakan di mana saja dan ada dukungan offline maupun online, serta ada grup percakapan khusus para mitra dari seluruh wilayah Indonesia. Samira Travel sudah mempersiapkan toolsnya, jadi teman-teman di sini tinggal menjalankan bisnisnya. Nah, ini yang menarik, modal kecil untung besar. Saya sampaikan ke teman-teman demikian, kenapa? Karena kita tidak perlu modal besar untuk menjadi seorang pengusaha travel umroh. Berbeda halnya ketika kita mau jualan bakso. Untuk membuat sebuah gerobak bakso aja, kita sudah membutuhkan biaya kurang lebih 4-5 jutaan. Lalu berapa modal yang diperlukan untuk menjadi seorang mitra bisnis Samira Travel? Tapi sebelumnya, saya akan sampaikan dulu profit sebagai mitra bisnis Samira Travel. Samira Travel memiliki 4 paket umroh reguler, yakni paket Safawi, paket Sukari, paket Ambar, dan paket Ajwa. Masing-masing paket umroh reguler ini memiliki fee atau income yang berbeda-beda. Paket umroh Safawi memiliki fee Rp1.000.000 per jamaah. Kemudian paket umroh Sukari Rp1.500.000 per jamaah. Kemudian paket Ambar Rp2 juta per jamaah. Dan yang terakhir paket Ajwa atau VVIP adalah Rp3 juta per jamaah. Nah, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mensimulasikan profit income-nya. Kita ambil contoh paket umroh reguler Sukari dengan fee atau income sebesar Rp1.500.000 per jamaah. Kita asumsikan memiliki 40 jamaah Sukari. Artinya, 40 jamaah dikalikan Rp1.500.000, kita sudah memiliki profit income sebesar Rp60 juta. Kemudian ditambah dengan komisi kelipatan per 10 sebesar Rp1 juta per 10 jamaah. Jika kita memiliki 40 jamaah, artinya kita memiliki 4 kelipatan per 10. Berarti kita memiliki tambahan sebesar Rp4 juta. Kemudian jika kita bisa memiliki 40 jamaah, teman-teman bisa dapat free umroh atau umroh gratis sebagai tour leader. Umroh gratis ini tidak memotong profit income yang sudah ada. Jadi profit income Rp60 juta dan Rp4 juta tetap utuh. Dan yang berikutnya, kita mendapat uang saku sebagai tour leader sebesar Rp5 juta. Ditambah, jika kita memiliki 40 jamaah, kita akan mendapatkan bonus atau reward Samsung Galaxy Note terbaru. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena Samira Travel sudah mempersiapkan marketing tools-nya atau alat-alat yang akan membantu teman-teman menjalankan bisnis travel umroh bersama Samira Travel. Tools kemitraan tersebut antara lain panduk, roll up banner, flyer, kemudian brosur 1 rim, formulir, kartu nama, tas, kemudian ada ID card dan berfungsi juga sebagai e-money, dan jas eksklusif untuk laki-laki atau gamis dan jilbab untuk yang perempuan. Teman-teman cukup mengganti biaya produksi tools kemitraan tersebut. Kalau kita produksi sendiri bisa mencapai Rp2.500.000. Lalu berapa modal yang dibutuhkan atau startup untuk menjadi mitra bisnis Samira Travel? Apakah Rp2.500.000? Bagi teman-teman yang menonton video ini, cukup mengganti biaya produksi tools kemitraan senilai Rp1.550.000. Ya, hanya dengan Rp1.550.000, teman-teman sudah bisa menjadi pebisnis atau pengusaha travel umroh. Dan kabar baiknya, saya sampaikan kepada teman-teman sekalian,
Sebagai mitra bisnis Samira Travel juga akan diberi privilege kemudahan berangkat umroh dengan pembiayaan syariah tanpa DP. Saya ulangi, teman-teman bisa mewujudkan impian ke Baitullah dengan pembiayaan syariah tanpa DP. Cukup bergabung bersama Samira Travel dengan menjadi mitra Samira Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman, perwakilan DGI dari Balikpapan, dan di samping saya adalah istri saya Yuda Susanti yang mendampingi kami untuk mensiarkan Baitullah. Alhamdulillah lewat wasilah DGI dengan CR 1,5 bulan kami bisa memberangkatkan 176 jamaah Balikpapan langsung Madinah pada tanggal 22 Januari 2019. Alhamdulillahnya lagi, selama di DGI 1,5 bulan kami memperoleh rezeki sebesar 150 juta. Mitra-mitra DGI yang ada di seluruh Indonesia maupun Balikpapan, semangat untuk tetap mensiarkan Baitullah, semangat untuk menyampaikan Baitullah kepada seluruh umat muslim seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, sehingga kita bisa bolak-balik untuk ke Baitullah. Terima kasih saya ucapkan kepada direksi, pimpinan DGI pusat beserta staf-staf yang membantu berjalannya keberangkatan tanggal 22 Januari 2019 ini. Berkat kalian semualah kami bisa memberangkatkan 176 jamaah. Salam MBS, mulia, bahagia, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tunggu apa lagi teman-teman sekalian? Saatnya bagi teman-teman bisa mewujudkan impian ke Baitullah dan sekaligus menjadi pengusaha travel umroh bersama Samira Travel.